Iya, Presiden Joko Widodo menegaskan belum akan melaksanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Bahkan pemerintah sejauh ini belum melakukan pembahasan terkait pembatasan BBM tersebut. Ditemui seusai upacara Prapat TNI di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah belum akan melaksanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Sejauh ini juga belum ada pembahasan terkait persoalan itu. Berkembangnya isu pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang telah mendapat beragam tanggapan masyarakat. Enggak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum. Ya, kita lanjutkan lagi diskusinya bersama dengan Pak Satya, Pak Fahmi dan juga Mas Manik Margana. Tampaknya memang semua satu pemandangan ya, satu pandangan soal bahwa memang BBM bersubsidi kita pada faktanya memang masih jauh dari sasaran yang seharusnya begitu, sehingga banyak digunakan oleh elemen-elemen masyarakat yang sebenarnya mampu tapi menggunakan jatah BBM bersubsidi. Tadi kita tahu kemudian Presiden agak berbeda pernyataannya bahwa belum ada pembahasan dan belum akan melakukan pembatasan hal tersebut. Apakah kemudian kalau kita mendengar pernyataan Presiden tadi memang tampaknya hal itu belum akan dilakukan dalam waktu dekat atau memang belum ada political will dari pemerintah untuk melakukannya? Pak Fahmi, bagaimana pandangannya, Pak? Nah, kali ini Jokowi bantah apa yang dikatakan oleh Luhut itu ya. Saya bukan ahli politik, tapi ini jangan-jangan pecah kongsi gitu ya. Nah, tetapi saya kira tadi itu ya, sebenarnya substansi yang disampaikan oleh Luhut itu benar juga karena ada urgensi yang cukup tinggi untuk segera membatasi. Karena ini sudah berlarut-larut 3 tahun gitu ya. Maka setiap tahun itu beban APBN untuk membiayai BBM salah sasaran itu kan besar sekali gitu ya. Nah, apakah dampaknya tadi disebutkan dampaknya kan yang kelas bawah itu kan tetap menengah bawah tadi kan dia tetap memperoleh BBM subsidi dengan pembatasan tadi gitu ya. Sementara yang menengah ke atas pemilik mobil dan lain sebagainya itu memang harus pindah ke non subsidi yang harganya lebih mahal. Nah, ini kan sama saja kenaikan tapi dilokalisir tadi. Tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap inflasi. Multiplier effect tadi karena kan truk yang mengangkut angkutan barang-barang kebutuhan pokok itu kan tetap pakai subsidi sehingga itu tidak akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Maka saya katakan secara signifikan pembatasan ini tidak akan memberikan dampak negatif gitu ya. Maka menurut saya gitu ya, segera diseriusi dan kalau bisa ini diterapkan sebelum Jokowi lengser gitu. Oke, baik. Pak Fahmi tadi menarik juga ketika Mas Manik juga menyoroti bahwa di kalangan menengah ini juga bisa terdampak ini. Jadi harus kemudian kebijakan ini prinsipnya adalah lagi-lagi soal keadilan dan mempertimbangkan opsi-opsi yang lain. Apakah menurut Anda memang masih ada opsi-opsi yang lain tadi itu, Pak Fahmi? Nah, opsi yang lain bisa juga tadi. Jadi ini subsidinya itu kan by produk gitu ya, yang pasti akan selalu salah sasaran. Mestinya itu by target itu orang per orang yang memang dia berhak meroleh tadi. Hanya masalahnya itu kan pendataannya itu akan menjadi masalah gitu ya, sehingga sering terjadi salah sasaran dan lain sebagainya gitu. Maka menurut saya opsi terapkan dulu opsi sederhana agar ini bisa terapkan gitu ya. Misalnya yang boleh membeli pertalite dan solar itu satu sepeda motor misalnya. Kemudian yang kedua kendaraan angkutan barang dengan angkutan orang, khususnya angkutan untuk kebutuhan barang pokok tadi supaya tidak naik tadi. Nah di luar itu mobil pribadi dan sebagainya harus pindah ke Pertamax gitu ya. Nah itu terapkan dulu sembari disempurnakan gitu ya. Sistem barcode yang akan diterapkan oleh Pertamina yang sudah diterapkan untuk solar gitu ya, tapi kan masih perlu penyempurnaan itu ya. Nah maksud saya daripada lama terlalu menunggu tidak segera diterapkan, tidak segera menyelamatkan kebocoran di APBN, cari opsi yang sederhana dulu, sepeda motor, mobil angkutan orang, angkutan barang. Nah nanti sudah misalnya barcode-nya yang dikembangkan oleh Pertamina sudah siap, ya itu diterapkan gitu. Tapi kalau nunggu itu sampai
sempurna, ya nanti sampai Pak Prabowo sudah memerintah nggak akan segera diterapkan juga itu, Reinhardt. Oke, menarik. Mas Manik, ada tambahan ketika kita tahu bahwa tampaknya belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait dengan hal itu karena Presiden kemudian membantah adanya pembahasan soal pembatasan BBM bersubsidi ini? Ya, lagi-lagi balik kita harus sama-sama memahami bahwa masalah data itu penting sekali untuk kemudian bisa kita pelajari lebih baik gitu ya, apalagi pengimplementasiannya, karena kita tahu tadi yang ternyata jadi permasalahan adalah penyaluran yang kemudian tidak tepat sasaran. Tapi pertanyaannya sebenarnya adalah mengapa ini bisa berkali-kali tidak tepat sasaran? Artinya kita sendiri masih belum mempersiapkan banyak hal hingga akhirnya tidak tepat guna dan kemudian membengkaklah anggaran APBN dan lain sebagainya. Maka perlu implementasi yang juga ditentukan dan juga diawasi secara langsung dan juga lebih baik tentunya hingga akhirnya di lapangan itu bisa benar-benar dipantau dan dinikmati oleh masyarakat yang memang seharusnya menikmati itu. Namun lagi-lagi demikian, yang harus saya sampaikan adalah kita seharusnya juga punya visi ke depan yang lebih baik, bahwa kita juga tidak boleh bergantung hanya kepada satu sumber energi. Ini yang seringkali terjadi sehingga akhirnya wacana dan solusi yang kita berikan hanya sebatas pada subsidi atau tidak subsidi. Tapi kita tidak melihat bagaimana pembukaan solusi-solusi lainnya, termasuk diantaranya adalah memberikan wacana solusi energi baru, energi terbarukan yang kemudian seharusnya bisa menjadi pilihan bagi masyarakat, itu juga diberikan akses. Apalagi kalau misalnya kita mencoba mengomentarinya terkait dengan penggunaan kendaraan yang ternyata mayoritas adalah kendaraan pribadi begitu. Maka kita juga harus bersiap dengan pemerintah mempersiapkan sarana transportasi umum yang lebih aksesibel dan juga berkeadilan bagi masyarakat setempat, sehingga sekali lagi transisi ini bukan hanya berbicara tentang masalah subsidi atau tidak disubsidi, tapi opsi-opsi kebijakan lain yang bisa diberikan oleh pemerintah hingga akhirnya masyarakat pun punya pilihan, tidak bergantung kepada satu energi, tidak bergantung pada satu moda transportasi, tapi juga moda transportasi publik lainnya yang bisa mereka pilih. Jadi balik lagi, bagi saya opsi ini harus diberikan dan kita tidak boleh menunggu lebih lama lagi terkait dengan transisi energi yang lebih baik. Saya ke Pak Satya ya. Pak Satya, tadi kita belum tahu kemudian bagaimana pemerintah akan mengambil sikap soal ini karena tampaknya soal BBM bersubsidi ini tidak hanya variabel untung rugi, tapi ada variabel-variabel yang lain, mengkalkulasi dampak politik, dampak sosial dan lain-lain begitu ya. Mungkin sebagai orang yang pernah menjabat di Komisi 7, juga pernah menjadi anggota Dewan Energi Nasional, apa yang kemudian Anda punya pandangan ya soal bagaimana cara yang tepat dalam pengelolaan energi dan soal kebijakan mengenai BBM bersubsidi ini yang selalu mungkin hampir beberapa tahun terakhir kita pernah dengar tapi hilang lagi kemudian muncul lagi, bagaimana Pak? Iya. Yang pertama memang ini pilihan politik ya. Pilihan politik bahwasannya kita ingin supaya subsidi itu tepat ya dan targeted karena itu juga sesuai dengan perintah daripada undang-undang. Lantas yang kedua menyangkut mengenai mekanisme. Jadi saya bisa memahami apabila Bapak Presiden mengatakan bahwa belum ada dibicarakan, mungkin lebih kepada koordinasi di antara beberapa kementerian, karena ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian. Mesti diingat tadi juga disebutkan bahwasannya masalah data menjadi important, sangat penting, dan kita harus tahu bahwa Kementerian Sosial yang selama ini diamanahi untuk bisa mengklasifikasikan mengenai kemampuan daya beli daripada masyarakat, termasuk beberapa subsidi yang sekarang sudah diberikan pada masyarakat, baik itu subsidi pupuk, baik itu subsidi kebutuhan dasar daripada masyarakat, itu kan tentunya berdasarkan data-data yang ada di Kementerian Sosial. Ya, di samping itu juga perlu keterlibatan Kementerian Keuangan. Jadi banyak sekali kementerian atau yang sifatnya lintas sektor yang harus dikomunikasikan. Mengingat nanti apabila itu diberlakukan, ini kita merubah Perpres, Mas. Jadi Peraturan Presiden 191 tahun 2014 tentunya
kalau sudah levelnya pada Perpres harus terintegrasi, karena jangan sampai nanti pada gilirannya kementerian satu dengan yang lain akan berbeda visi, yang akhirnya tidak bisa menghargai daripada Perpres itu sendiri. Tentunya itu bukan merupakan tujuan kita ya di dalam bernegara. Tetapi esensi daripada diskusi panjang ini ya itu adalah bagaimana pemerintah akan memulai agar subsidi itu menjadi tepat sasaran. Nah ini menurut saya merupakan satu momentum yang bagus ya. Tadi disinggung-singgung di era transisi, karena kalau kita lihat subsidi khususnya di dalam subsidi BBM ini lebih dikhususkan kepada transportasi, dan mesti diingat bahwasannya banyak sekali kemudahan sekarang ya dari pemerintah untuk mengencourage masyarakat misalkan yang berdaya beli cukup untuk membeli mobil-mobil yang electric vehicle atau mobil listrik. Ini juga merupakan satu cara bagaimana supaya konsumsi daripada BBM di sektor transportasi bisa ditekan. Ya, tadi disampaikan mengenai public transportation, itu merupakan demand side management yang diatur gitu ya. Dan kita melihat bahwasannya langkah-langkah itu tentunya harus dipersiapkan dengan matang, dan saya yakin sekali nanti pada gilirannya apabila koordinasi dan integrasi di antara kementerian sudah dijalankan dengan baik, tujuan-tujuan ini akan bisa dilaksanakan. Terlebih tentunya perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat memerlukan kepastian dan juga payung hukum. Karena kita tidak ingin di bawah nanti akan ada benturan ya hanya karena payung hukum yang melindungi daripada ketentuan ini belum disiapkan dengan baik oleh pemerintah. Jadi saya rasa ini mudah-mudahan ini merupakan bagian dari faktor kehati-hatian. Tetapi esensinya bisa dipahami dan tentunya bisa menyelamatkan keuangan negara ya di dalam suasana global di mana harga minyak yang tinggi ya dan juga meningkatnya konsumsi per kapita terhadap kebutuhan daripada BBM tersebut. Oke, terakhir ke Pak Satya dan juga ke semuanya. Jadi kalau kemudian ini kan kita belum tahu ya apa keputusan finalnya begitu ya. Apakah dengan semua tadi ada sejumlah tantangan ya kalau memang mau melakukan pembatasan ini, sosialisasi dan lain-lain. Apakah kalau di 17 Agustus ini waktu yang tepatkah atau memang sebaiknya dicermati lagi tidak terburu-buru, Pak Satya? Ya, kalau melihat statement daripada Bapak Presiden, tentunya 17 Agustus bukan merupakan target date ya, karena beliau tentunya sudah terinformasi apabila 17 Agustus menjadi satu target pencanangan. Tapi saya yakin nanti pada waktunya ya setelah adanya satu koordinasi lintas sektor tadi, pasti posisi akan diambil oleh Bapak Presiden ya kapan ini akan bisa di-announce dan disiapkan untuk masyarakat. Ya, Pak Fahmi dari Anda singkat Pak. Ya, saya kira 17 Agustus saya pesimis itu bisa diterapkan itu ya. Nah, tapi saya berharap ini pada saat periodenya Jokowi sebelum lengser ini sudah diputuskan itu ya. Kalau dulu di awal Jokowi itu berani memutuskan untuk menaikkan harga BBM untuk pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang saya kira harus berani untuk melakukan pembatasan dalam rangka menyelamatkan APBN. Dan ini akan menjadi legasi bagi Jokowi. Oke, Mas Manik dari Anda bagaimana? Ya, bagi saya sekali lagi proses pengambilan kebijakan publik itu juga selain memperhatikan hal-hal yang sifatnya adalah kepercayaan publik, tapi juga harus diperhatikan soal dampak kepada publik itu sendiri. Sehingga kebijakan publik yang diambil berbasiskan dengan data, bukan hanya sekadar kesukaan seseorang terhadap suatu kebijakan tertentu. Artinya pengambilan kebijakan harus juga disertai dengan dorongan data yang baik, dorongan data yang kemudian juga bisa dikatakan memang terbukti valid untuk membuat sebuah kebijakan hingga persiapan alternatif solusi lainnya. Sebagai contohnya adalah bagaimana penerapan misalnya katakanlah larangan subsidi, tapi kemudian tidak disertai dengan adanya alternatif solusi seperti adanya opsi-opsi energi lainnya. Tentu bagi saya itu harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tentu memperhatikan pertimbangan dampak kepada publik
yang lebih jelas dan juga kepada anggaran yang tadi harus sama-sama kita highlight begitu. Baik. Itu saja. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, pandangan sangat menarik dan juga komprehensif. Semoga bisa membantu bagaimana pemerintah akan memutuskan soal ini dan bagaimana publik akan melihat dan juga menilai soal pembatasan BBM bersubsidi. Terima kasih banyak Mas Manik, Pak Fahmi, Pak Satya. Terima kasih untuk waktunya dan juga pandangannya. Selamat malam, sehat selalu semuanya.